Pemirsa Sulut Timur yang kami cintai, hari ini saya sedang bersama salah seorang bakal calon wakil Bupati Manggarai Barat, Pak Marcel Jeramun. Saya sering menyapanya Kakak Marcel. Siap. Selamat siang Kakak Marcel. Selamat siang Bung Iron dan juga pencinta setia Sulut Timur ya, luar biasa. Ini Kakak Marcel, saya kemarin itu jalan-jalan ke Lembong. Saya dapatin itu balihonya Kakak Marcel itu. Tuh. Nanti baru kita ngomong balihonya gitu. Ya. Tapi rupa-rupanya akhir-akhir ini Kakak Marcel sibuk ya? Ya, lumayan sibuk menjelang dibukanya pendaftaran untuk pilkada serentak ini tanggal 27 Agustus. Jadi maju nih atau gimana? Ya, sampai saat ini kan karena prosesnya kan sedang berjalan, ya, tetap ada keyakinan bahwa tetap akan maju. Tetap akan maju. Apalagi hari ini tadi ya ada keputusan MK terbaru bahwa partai-partai non-SID juga bisa mencalonkan pasangan calon. Oh, dia bisa mencalonkan. Dia bisa mencalonkan. Wah, itu menarik itu nanti. Ya. Kita bisa bertanya ke KPU. Tapi sampai hari ini Kak Marcel, kan saya lihat itu dengan Pak Dus Barat Daya, Kak Marcel jadi wakilnya ya. Ya. Nah, kenapa Kak Marcel memutuskan untuk maju nih? Dan mau menjadi wakil ini? Ya, pertama tentu kita mengenal baik daerah ini. Ya. Daerah ini sangat luar biasa, dianugerahi oleh berbagai macam potensi alam, ya, potensi sumber daya yang luar biasa. Nah, atas dasar itu maka kita perlu mendapatkan pemimpin yang punya kualifikasi untuk bagaimana memaksimalkan potensi itu bagi kepentingan banyak orang. Ya. Dan saya mengamati figur-figur yang ada, dan akhirnya bertemu dengan Bapak Penas Baradaya yang sepengetahuan saya punya kompetensi untuk kemudian bisa menjadi salah satu figur pemimpin daerah ini. Apalagi secara historis dia punya rekaman ya keterlibatan aktifnya dalam proses pembentukan kabupaten ini. Ya. Nah, tentu sejak awal berproses membentuk Kabupaten Manggarai Barat ini, ya tentu punya cita-cita sudah di dalam hatinya bahwa kabupaten ini harus menjadi kabupaten yang memang harus maju, memang harus hebat, harus sejahtera ke depan. Dan selama kurang lebih 20 tahun berjalan, ya perkembangan kita ini ya sepertinya berjalan di tempat. Nah, itu dia. Sejak pemekaran nih? Sejak pemekaran. Kita bersyukur bahwa kita mendapat perhatian yang luar biasa dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Dan tentu kita bersyukur untuk itu. Tapi akan lebih luar biasa kalau kemudian gayung bersambut, ya pemerintah kabupaten juga mengikuti ritme yang sama, frekuensi yang sama untuk bagaimana membuka isolasi, ya membuka segala macam keterbelakangan yang ada di 12 kecamatan, 169 desa kelurahan di kabupaten ini. Bukan hanya untuk di Labuan Bajo saja. Nah, ini yang kemudian membawa kami ke dalam sebuah diskusi bahwa mungkin kita sudah saatnya untuk memperlihatkan bahwa kita juga bisa sebenarnya untuk bagaimana mewujudkan ya, mimpi awal pemekaran kabupaten ini dari Kabupaten Manggarai, ya sehingga kelak bisa menjadi salah satu kabupaten yang juga diperhitungkan di provinsi maupun secara nasional. Nah, itu kira-kira alasannya. Kenapa kemudian berpasangan dengan Pak Dus Baradaya. Kemudian juga fakta empirik lainnya bahwa secara politik Manggarai Barat ini terpolarisasi dalam 3 kutub. Oh ya, kutub. Ya, kutub pertama itu kalau dalam bahasa pemilu legislatifnya daerah pemilihan. Ya. Jadi ini analisis geopolitik. Geopolitiknya. Ya. Yang pertama Dapil 1, Dapil 2 dan Dapil 3. Iya. Nah, jumlah pemilih kita setengahnya itu ada di Dapil 1. Nah, karena setengahnya ada Dapil 1, maka kalau bicara menang, bicara untuk memperjuangkan kemenangan, maka suka tidak suka ya kita memberikan karpet biru dulu kepada calon-calon terbaik dari Dapil 1 untuk ya menampilkan atau mengambil porsi sebagai orang nomor 1 di Manggarai Barat.
Ya, dan saya yakin kalau kemudian ada figur nomor satu dari Dapil 1 ini, maka narasi yang kita pakai adalah sudah saatnya Dapil 1 ini mempunyai calon nomor satu. Jadi pertimbangan, dua pertimbangan Itu ya pertimbangannya. Oke. Ya. Dari segi kapasitas, kemudian kompetensi, keilmuan dan sebagainya, pengalaman rekam jejak, saya kira ya 11-12 lah saya dengan Pak Bernardus ini. Jadi tidak terlalu jomplang dia punya ininya. Kemudian juga dari aspek ekonomi, kemudian juga aktivitas ekonomi dan sebagainya juga tidak terlalu beda jauh. Kami juga setara dari keluarga sederhana, ya, dari keluarga mayoritas petani, yang tentu ya kami sudah merasakan pahit manisnya menjadi orang kecil. Ya, kami sudah merasakan bagaimana sulitnya menjadi kelompok-kelompok yang termarginal. Nah, karena itu maka ada komitmen, ada semacam semangat, spirit dalam diri kami berdua untuk bagaimana kemudian kita tampil ya untuk mengangkat kelompok-kelompok marginal ini. Ya, sehingga dalam semangat itu maka salah satu visi besar kami yang nanti kemudian akan dijembatkan di visi adalah bagaimana memberi porsi yang lebih besar kepada mayoritas masyarakat di Manggarai Barat ini. Dan mayoritas masyarakat kita adalah petani. Kalau ingin Manggarai Barat hebat, ingin Manggarai Barat luar biasa, petaninya harus diperkuat. Ya, petaninya harus ditingkatkan kesejahteraannya, diberdayakan secara ekonomi, sosial. Nah, sehingga pada gilirannya itu mereka lah yang akan menikmati berbagai macam perkembangan perubahan yang ada di Manggarai Barat. Yang terjadi selama ini adalah perubahan kita itu untuk ya memberikan kenikmatan kepada orang-orang di luar Manggarai Barat. Sementara mayoritas masyarakat kita hanya menjadi penonton. Nah, ini saya kira ironi sebuah pembangunan yang mau kita lawan. Sehingga kan juga sepakat bahwa nanti ya pertanian itu harus menjadi leading sektor. Ya, untuk men-trigger pertumbuhan di sektor-sektor lain. Jangan dibalik. Ya. Urus dulu yang banyak, baru yang banyak ini kita paksa, kita dorong untuk ayo tidur di hotel, ayo nikmati restoran sebagainya. Saya kira juga ya akan memberi dampak positif bagi perkembangan daerah ini ke depan. Nah, itu kira-kira mimpi besar kami ya, bagaimana mengangkat ya masyarakat marginal ini, kelompok-kelompok mayoritas ini, terutama petani dan nelayan, ya, sehingga ya mereka lah yang menjadi aktor utama dari seluruh perubahan perkembangan yang ada di kabupaten ini. Mereka bisa tidur di hotel, mereka bisa menikmati sunsetnya di Rinca, ya, di Kolomori dan sebagainya. Itu harus masyarakat kita. Nah, kita butuh pemimpin yang kira-kira mengerti tentang roadmap, ya, untuk bagaimana membawa masyarakat yang mayoritas tadi itu ke dalam arus perubahan yang luar biasa ini. Dan kami siap untuk itu. Ya, memang luar biasa itu Pak Marcel. Saya sambil minum kopi ini Pak Marcel. Gitu. Nah, tapi yang menarik gini Kang Marcel. Kalau kita melihat itu, Kang Marcel ini kan ketua pimpinan salah satu partai politik. Sementara Kakak Dus relatif dia bukan orang parpol, meskipun even dia pernah menjadi anggota legislator pada beberapa masa yang lalu ya. Nah, tidakkah kemudian itu menimbulkan soal dari partai? Kok masa mau dipimpin orang non partai sih? Ya. Gitu. Saya kira komunikasi internal PAN. Ya, saya kira kami di PAN juga sangat menyadari bahwa salah satu tugas partai politik adalah mencari putra-putri terbaik, mencari kader terbaik, apakah itu internal partai maupun eksternal partai. Ya, itu salah satu tugas utamanya. Ya, maka saya kira isu hari ini bahwa kita tidak bicara lagi secara parsial partainya, tapi kita bicara secara makronya, garis besarnya, bahwa ada orang figur lain di luar kader partai yang kira-kira punya potensi. Karena tidak kita membuka diri untuk kemudian memberi kesempatan kepada putra-putra tersebut. Daripada kita memaksakan diri kader partai sementara tidak siap dan belum berani untuk tampil, ya sebaiknya kita beri kesempatan kepada bahwa hari ini ada saudara Bernardus Bahadur, ya menurut saya karena ya dialah orang di luar partai yang kemudian intens untuk melakukan kerja-kerja politik ini.
Nah, kalau figur lain saya kira ruang itu sangat terbuka ke depan. Ya, sangat terbuka. Nah, tapi soalnya kan PAN ini kan hanya 2 kursi, Betul. Pak Ketua. Sementara kita itu butuh 6 kursi. Ya, Jadi dia masih defisit 4 betul kursi sekali. ini. Betul sekali. Nah, gimana nih soal 4 kursi ini, Pak Ketua? Ya. Komunikasi itu jalan enggak itu? Hanya regulasi kita sudah memberikan ruang untuk kemudian bagaimana partai-partai yang secara elektoral tidak mencukupi untuk pencalonan pasangan calon, maka diberi kesempatan untuk menggandeng atau berkoalisi dengan partai lain. Ya, saya kira dalam frame itu PAN ya bergerak untuk kemudian bagaimana mencari partai-partai koalisi lain untuk kemudian bisa memenuhi batas minimal persyaratan untuk pencalonan pasangan calon kepala daerah. Ya, parliamentary threshold ya. Dan karena itu sekali lagi kami sudah berkomunikasi dengan Partai Hanura dan puji Tuhan kami mendapatkan respon yang positif, dan per hari ini ya kami sudah mendapatkan surat keputusan terkait pencalonan pasangan calon dari Partai Hanura sebagaimana diatur dalam peraturan KPU ya. B1 KPK itu sudah diberikan. Sudah diberikan. Kemudian Partai Amanat Nasional juga demikian. Lalu dalam perjalanan kami hampir 1 bulan lebih, kami juga berkomunikasi dengan Partai Perindo. Ya, mulai dari bawah, pencalonan pendaftaran di DPC ya, atau di kabupaten, kemudian mengikuti kegiatan berjenjang ke provinsi. Bahkan di provinsi kami mendapatkan surat keputusan rekomendasi pencalonan. Ya, yang kami dapatkan bahwa kami satu-satunya yang kemudian diusung secara paket untuk dibawa ke DPP Perindo. Dalam perjalanan juga kami juga memantau perkembangannya bahwa Perindo juga sudah melakukan rekomendasi ya untuk petahana. Ya. Dan sepengetahuan saya bahwa Perindo hanya memberikan rekomendasi kepada 2 pasangan. Yaitu pasangan saya dan Bernardo Subardaya dengan pasangan petahana. Agak mengagetkan dan sungguh mengejutkan ketika kemudian Perindo memutuskan ada pasangan lain yang diberikan mandat untuk menjadi pasangan calon dari Partai Perindo. Nah, bagaimana prosesnya, seperti apa mekanisme yang mereka lakukan, sekali lagi saya tidak dalam posisi itu. Hanya Partai Perindo, kemudian pasangan calon yang menerima SK, dan Tuhan saya yang tahu. Kira-kira menurut Pak Ketua itu faktor apa itu, Pak Ketua? Ya, kalau yang saya amati kenapa kami kemudian tereliminir, ya karena ya pertama ya mungkin kami tidak bisa memenuhi ya persyaratan tidak tertulis atau konsensus internal Partai Perindo terkait dengan administrasi untuk pencalonan sebagai pasangan calon Partai Perindo. Oh, ada tuh yang tidak tertulis tuh. Ada yang tidak tertulis disampaikan, dan sebenarnya kami siap. Apalah bisa dibagikan biar publik juga tahu artinya, kan gitu. Artinya saya kira dalam politik ini bicara tentang cost, bicara tentang biaya itu sesuatu yang tidak bisa kita. Berarti ini soal biaya yang harus disediakan, diserahkan ke Partai Perindo. Iya, gitu. Saya kira itu soalnya. Kami tidak sanggup. Nominalnya bisa dikasih tahu atau? Ya, saya kira nanti pada saatnya publik akan mengetahui. Ya, pada saatnya karena proses ini masih berjalan. Nah, saya juga tidak etis untuk menyampaikan di sini. Tetapi komunikasi kami dengan apakah itu pengurus di level provinsi maupun pusat, udah sampai ke situ. Kita sampai bicara tentang hal seperti itu, hal teknis. Dan ya kami menyadari bahwa no freelance. Tidak makan siang. No freelance ya. Tidak makan siang. Apalagi bicara politik. Apalagi bicara politik. Dan ya tentu kami tidak kemudian merasa terpaksa untuk kemudian bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Hanya memang ketika hal itu yang menjadi dasar pemberian SK untuk pasangan calon, saya kira ini kemunduran demokrasi kita. Ya, sesuatu yang bagi saya sangat tidak sejalan dengan spirit reformasi atau nilai-nilai yang ada dalam demokrasi ya universal, saya kira.
Ini bertentangan sama sekali, sesuatu yang Sesuatu yang sangat. ya saya merasa ini anomali pilkada. Ya, kondisi yang Tapi bukankah pilkada dari periode ke periode cerita seperti ini kan selalu terulang, Pak Ketua? ya saya baru kali ini menjadi Ya, pemain ya, salah satu pasangan tapi Pak Ketua kan udah lama di partai kan, Pak harusnya tahu gitu betul kan. betul. Jadi selama ini termasuk di PAN juga ya, yang saya tahu bahwa kita memberikan ruang kepada kader-kader terbaik yang punya ide gagasan yang Yang brilian untuk membangun daerah, bukan yang punya uang. uang. Sehingga dalam salah satu tagline kami ya, kami hanya mengandalkan isi kepala, ya, bukan isi tas. Oke, nah. Ya ini soalnya. Jadi ini itu kan berarti kan yang sudah pasti tadi bisa saya pastikan bahwa Hanura itu udah pasti dukung. Sudah pasti. Sudah pegang SK. Sudah ya? pegang SK. Dan apa tadi formulir B1 KPK. B1 KPK udah di tangan. PAN juga demikian. PAN udah bisa dipastikan. Berarti dua partai ini udah bisa dipastikan. Nah, tapi belum cukup. Masih ada satu. Perindo kan udah nggak bisa. Ya. Nah, yang masih tersisa nih Golkar, PDIP, ya. Mungkin dengan Gerindra, ya. PBB. Iya. Hanya sekali lagi ini kan masih proses. Masih proses. Bahwa dalam politik segala kemungkinan bisa terjadi. Ya. Ya. Ya, kecuali setelah pendaftaran. Baru kita bisa pastikan. Ya, maka proses ini baru kita anggap berakhir setelah tanggal 29 Agustus. Itu batas terakhir pendaftaran calon. Nah, yang menarik gini Pak, di publik ini kencang wacana bahwa hanya dua nama yang selalu muncul di diskusi publik, dua paket ya. Ada Edi Weng, Ya. ada MPRS, Ya. Mario Pranda dengan Ricard Sontani gitu. Nah, sementara walaupun muncul nama Pak Ketua, Kakak Marcel dan Pak Dus Barat Daya, tapi tidak seintens mereka muncul di dalam diskusi-diskusi media sosial. Nah, yang menarik itu gini, ada yang menduga Pak Dus Barat Daya dan Kakak Marcel ini maju hanya sebagai calon bayangan. Jadi dalam pemahaman saya seolah-olah bahwa Pak Dus Barat Daya dan Kakak Marcel ini didorong maju oleh incumbent untuk memecahkan dukungan ke paket yang, nah itu dalam pemahaman saya ke paket Mario Pranda. Jadi ini harus diklarifikasi, benar nggak begitu gitu? Kan boleh saja kan dalam politik gitu? Iya boleh saja, ini kan persepsi, ya persepsi yang kemudian harus dibuktikan, ya karena ya setahu saya itu dalam urusan politik ini tidak ada kawan dan lawan yang abadi, kecuali kepentingan. Maka ketika orang masih bicara tentang ada yang menjadi boneka, ada yang menjadi bangsa, saya kira dia harus belajar lagi tentang ilmu politik. Ya, atau dia minimal dia lebih banyak mendalami apa itu politik. Sekali dalam politik itu segala kemungkinan bisa terjadi. Ya, kita lihat contoh sekarang secara nasional misalnya. Dulu Megawati mengendorse Jokowi sebagai anak ideologisnya PDIP. Sekarang atau pilkada Jakarta nih. Nah, itu juga yang udah pilkada Jakarta. Ada 4 paket, ada yang terakhir. Anies malah nggak didukung PKS tuh. Ya, kalau membaca dinamika tersebut, saya kira kecuali orang yang tidak waras atau dalam bahasa Rocky Gerung orang dulu saja yang masih mengembangkan diksi bayangan boneka dalam urusan politik. Ya, saya ingatkan ya, tidak ada kawan tidak lawan dalam politik. Kalau ini bayangan, siapa tahu besok dia akan menjadi penghancur yang memberi bayangan tadi. Siapa tahu, ya. Dan saya kira Republik ini sudah memberikan begitu banyak pelajaran tentang ya apa sesungguhnya politik itu. Ya. Dalam spektrum nasional, ya saya sebutkan tadi. Ya. Dan terakhir dia menghabisin semua kader-kader PDIP di pemerintahan. Ya, itu artinya apa? Ya siapa tahu yang dianggap bayangan itu secara diam-diam dia bergerak untuk menghantam yang kemudian memberi dia ya akomodasi untuk menjadi bayangan tadi. Ya. Tapi sebenarnya sekali lagi secara apa saya ini passion saya di politik lah. Ya. Saya kira Pak Dus juga demikian. Jauh sebelum Bupati Petahana ini menjadi calon bupati, Pak Dus Barat itu sudah calon kepala daerah.
Hmm. Hmm. Ya, sebelum pasangan yang sekarang ada ini, Pak Bernard itu sudah pernah calon, ya kan? Artinya niat, cita-cita untuk menjadi bupati dan wakil bupati sudah ada sejak pemekaran kabupaten ini untuk orang seperti Bernard Subaradaya. Ya. Dulu tidak mungkin dia bergerak ikut demo ke sana kemari kalau dia tidak punya mimpi suatu saat seharusnya memegang daerah ini. Saya pun demikian. Iya, iya. Saya pun demikian. Saya ini ketua partai. Ketua partai yang punya mimpi suatu saat, bahkan pemilu 2029, partai saya harus besar. Iya. Ya, bagaimana kemudian frame BM itu disematkan kepada kami yang seperti ini? Ya kan? Justru yang saya ya terjemahkan apa yang menjadi boneka atau bayangan oleh tadi teman-teman tadi, saya kira ya figur-figur yang karbitan, yang orang ujuk-ujuk muncul begitu saja di panggung politik. Ini yang perlu kita pertanyakan. Ya. Tidak punya pengalaman. Tidak punya pengalaman, belum tahu kekuatan seperti apa, ya kan? Modal modal ekonomi sosial politiknya seperti apa, tiba-tiba Ada di sana. Iya. Nah, ini yang menjadi pertanyaan kita, ya kan? Ya baru bekerja beberapa tahun, ya tiba-tiba tampil dalam situasi politik kita yang high cost. Ya, ya. Untuk mendapatkan satu kursi itu kita butuh uang sekitar 300 sampai 500 juta. Satu kursi. Satu kursi. Waduh. Kita ambil saya tengahnya 500 satu kursi. Maka untuk dapat 6 kursi itu kita harus siapkan uang 3 miliar. Dan itu tidak sedikit. Dan itu tidak sedikit. Pertanyaan kita, dari mana duitnya? Ya. Ya kan? Apalagi kita orang Manggarai, kita tahu semua. Hebat-hebatnya orang tua kita itu ya punya tanah ya berapa hektar, tapi uang di bank ya maksimal 100 juta, 200 juta. Tapi kan kadang uang itu kan di kantong kawan. Nah itu dia, ini yang saya kira. Nah, ketika uangnya ada di kantong kawan, inilah yang saya bilang boneka sesungguhnya. Nah, kalau itu saya ingatkan kepada ya pencinta Suluh apa untuk hati-hati melihat, ya membaca secara cermat rekam jejak orang, ya dari mana sumber finansialnya, uangnya untuk bisa mendapatkan bukan partai, dan juga nanti untuk berkampanye dari mana. Ya, jangan sampai ini titipan-titipan orang-orang yang punya kepentingan. Ya, ada invisible hand yang tangan tidak kelihatan yang ada di belakang mereka, dan mereka ini menjadi pion, boneka, ya, yang dipaksakan untuk menjadi pemimpin di daerah yang saya kira luar biasa ini. Nah, kalau kemudian kita memberikan kesempatan kepada orang-orang itu, saya kira kita sedang menuju kehancuran, menuju kemunduran daerah ini. Saya boleh bertaruh, ya, saya boleh bertaruh, karena sangat tidak mungkin. Sekali lagi, untuk pilkada Manggarai Barat, hitung-hitungan saya sekarang, ya, satu orang pasangan calon itu minimal dia start dengan 10 miliar minimal. Itu gabungan dari 2 orang atau pendukung-pendukung, 10 miliar minimal. Ya, untuk mendapatkan 6% syarat minimal dukungan saja, maka minimal 3 miliar. Plus untuk urusan itu bolak-balik, vira-viri, dan sebagainya, 3,5 miliar. Ya, plus lagi untuk kegiatan-kegiatan di kampanye dan sebagainya, ya 3 sampai 5 miliar sudah 8,5 miliar. Ya, plus untuk bla-bla lainnya sudah 10 miliar, itu minimal. Ya kan? Nah, pertanyaan saya kok, bagaimana ceritanya? Ya kan? Mau ngeluarin angka segitu hanya untuk jadi calon bayangan. Calon bayangan. Jadi boneka. Nah, ini yang sekali lagi, kita harus apa? Kita harus jeli melihat siapa sungguhnya bayangan. Ya, saya sendiri sekali lagi, sejak lama saya mempersiapkan diri untuk terjun di dunia politik. Tentu segala konsekuensinya saya sudah hadapi. Ya, saya jatuh bangun di politik, tapi ya kehidupan saya, Bung Hiro lihat ini rumah saya, rumah pribadi. Utang saya juga boleh dicek apakah ada di bank.
Ya, apakah ada kredit macet saya di bank? Hmm. Tidak ada, saya tidak punya kredit macet di bank. Hmm. Dan saya kira juga masyarakat kita harus mengecek. Ya, jangan sampai di antara figur-figur juga ini punya kredit macet di bank yang nanti kalau diberi ruang, diberi kesempatan untuk berkuasa, maka Hmm. mereka akan ya, bisa membelokkan apa yang menjadi hak rakyat untuk menutup kredit macet yang sudah mereka ambil duluan di bank. Ini kita mau terbuka, jangan Ya. sampai itu yang terjadi. Nah. Supaya masyarakat tahu bahwa Hmm. untuk menjadi calon itu ya harus punya persiapan, harus bebas dari urusan-urusan pribadi dan sebagainya. Ya, dan tentu sekali lagi saya sudah siap begitu. Oke. Ya. Nah, tadi Pak Ketua bilang ada di apa balihonya Pak Ketua itu kan, kami tidak ada isi dompet, isi tas, hanya isi kepala. Ya. Emang yang lain tidak punya isi kepala, Pak Ketua? Iya, ini kan cara kami untuk kemudian mengajak pasangan lain untuk mari beradu gagasan. Emang nggak ada gagasan? Ya itu dia, itu kan yang mau kita tanyakan sekarang. Ayo. Sepengetahuan Pak Ketua? Ya, ketika uang yang kemudian menguasai mereka, saya kira itu bagi saya itu ekspresi kebuntuan berpikir, ekspresi kebuntuan gagasan, ekspresi ya ketidakpunyaan ide dan sebagainya. Maka cara instannya lah pakai duit, ya kan? Kata punya kemampuan itu, saya kira dia akan berjuang untuk meyakinkan ya siapapun invisible hand-nya itu untuk mendukung dia. Iya. Bahkan meyakinkan partai politik untuk ya, memberikan dukungan itu karena kemampuannya, bukan karena besaran uangnya. Gitu. Makanya kami ya menantang, ayo tunjukkan sekarang mana idemu, mana gagasanmu. Atau ya kalau kamu juga siap, ayo kita buka forum untuk adu gagasan, debat gagasan di forum terbuka. Ya, bila perlu kita undang partai-partai untuk menilai, memberikan SK itu berdasarkan hasil ini. Nah itu saya kira ya, idealisme saya dan Pak. Tapi fakta Pak Ketua, fakta di lapangan yang kita jumpai gini. Ini kan ada 3 nama yang muncul, Pak Ketua, Pak Incumbent, dan Pak Mario. Ya. Kalau Pak Incumbent ini masih hari ini bicara lanjutkan, tidak ada gagasan baru yang dia sampaikan. Nah, dan evaluasi terhadap lanjutkan ini juga kan perlu dibicara secara kritis. Pak Mario sampai hari ini tidak, saya belum pernah melihat apa yang mereka ingin lakukan. Dari yang saya tahu, selain berbicara harapan baru dan anak momang gitu. Sementara Pak Marcel muncul dengan salah satunya gagasan pertanian tadi gitu. Dan memang ya ini juga menjadi catatan kritis buat publik Mabar saya kira tentang ya ini soal gagasan pilkada, mungkin saja soal gagasan apa yang mau ditawarkan ke rakyat. Ya, ya sekali lagi saya tidak dalam posisi untuk menilai pasangan lain. Ya. Tapi sekali lagi kewajiban moral kita atau kewajiban etis kita, terutama pasangan calon itu untuk bagaimana memberikan pendidikan politik yang baik pada masyarakat. Bagaimana meninggalkan jejak yang baik kepada generasi-generasi kita selanjutnya. Dan saya kira menjadi kebanggaan ke depan nanti ketika ya figur-figur atau senior-senior yang maju dalam proses politik seperti ini ya benar-benar menunjukkan kualitasnya, menunjukkan kemampuannya. Ya, sehingga itu menjadi cerita sejarah. Tapi kalau hanya mengandalkan kebutuhan uang, saya kira itu akan menjadi ya presiden juga untuk kita ke depan, untuk masa ke depan bahwa ternyata tidak penting juga sekolah. Tidak penting, yang penting siapkan banyak uang. Nanti kalau mau jadi ini, jadi itu ya tinggal dipakai duit saja untuk ini. Dan saya kira ini tidak baik lah. Ya, dan sekali lagi saya dengan Pak Bernaus Baradaya dalam posisi ya untuk bagaimana memberikan pemahaman kepada masyarakat kita bahwa siapapun sebenarnya ya punya kesempatan yang sama untuk bisa menjadi pemimpin daerah ini. Bahwa uang itu ya tidak bisa kita nafikan. Saya kira bukan hanya untuk menjadi bupati, untuk menjadi apa saja. Garam dalam politik lah. Ya, menjadi apa saja bisa harus pakai uang. Mau jadi pastor, sekolah
duit. Mau jadi ustadz haji, pergi ke tanah suci pakai duit, ya kan? Tapi tidak kemudian itu menjadi satu-satunya modal, itu menjadi modal utama. Coba bisa bayangkan kalau hanya duit saja, pergi sekolah menjadi pemimpin agama misalnya tanpa punya otak, tidak mungkin jadi. Saya kira analoginya seperti itu. Ya, demikian juga di politik. Ya, karena itu sekali lagi, ya tentu saya terima kasih kepada Sulu Timur karena sudah ya menjadi mediator untuk bagaimana gagasan-gagasan seperti ini disampaikan. Saya sendiri sekali tidak ada beban. Dicalonkan pun atau tidak dicalonkan, saya tetap menjadi seorang politisi. Ya, karena itu passion saya. Tidak akan kecewa. Tetap dengan kepala tegak untuk menyatakan bahwa ya mungkin belum saatnya saya tampil. Tapi saya akan beritahu kepada masyarakat bahwa politik kita saat ini ternyata tidak baik-baik saja.